Halo cuy, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau mereview Razer Hammerhead True Wireless yang sebenarnya kemarin-kemarin di YouTube community gue bikin tebak-tebakan dan ini jawabannya. Di situ gue ngasih clue hiu. Kenapa hiu? Karena Hammerhead adalah nama dari salah satu spesies hiu yang ada di dunia. Oke, kita langsung mulai aja reviewnya. Seperti biasa gue akan start dari kelengkapannya dulu. Yang pertama pastinya kita dapat sebuah dus dengan aksen hitam dan hijau khas banget ya dusnya Razer. Terus dapat semacam kartu ucapan gitu dari CEO-nya Razer dan ada satu buah buku manual. Terus ada dua buah Razer stiker, satu buah strap, satu pasang ear tips, dan yang terakhir satu buah USB charging dari USB Type-C ke USB Type-A. Dengan panjang sekitar 30 cm, udah sleeving, dikasih penutup juga dan kualitasnya bagus. Dan untuk charging case-nya bentuknya kayak gini cuy, horizontal memanjang, nggak kayak AirPods yang posisinya berdiri. Dengan desain kayak gini, menurut gue ini jadi lebih susah untuk ngebuka dengan menggunakan satu tangan kalau dibandingin sama AirPods. Untuk di bagian atasnya ada logo Razer yang di boss dan gue suka karena warnanya black on black jadi nggak terlalu mencolok banget ya. Di bagian belakangnya ada port USB Type-C-nya untuk ngecas, di bagian samping kirinya ada dua lubang untuk nyantolin strapnya. Inilah salah satu fitur dari TWS yang harus ada menurut gua karena TWS itu portable kecil kayak gini ya. Jadi dengan adanya strap, ini enak banget megangnya tuh nggak takut jatuh, tinggal strapnya dimasukin aja ke tangan kayak gini. Untuk di bagian depannya ada lampu indikator dari baterainya. Dan kalau kita buka di bagian dalam penutup charging case-nya ini ada semacam padding dari karet, ada tulisan Razer-nya juga yang fungsinya adalah untuk megangin si earbud-nya ketika posisi charging case-nya ditutup. Untuk finishingnya udah kelihatan lah ya, dia pakai matte black finish yang menurut gua keren dan semua body charging case-nya ini pakai material plastik. Cuman sayang banget untuk di penutup charging case-nya menurut gua terlalu kerasa plastiki untuk TWS yang harganya udah lumayan mahal. Nah untuk earbudnya dia desainnya itu sekilas mirip sama AirPods tapi sebenarnya beda banget cuy. Kalau di bagian dalam body drivernya ya bolehlah dibilang mirip sama AirPods, tapi untuk di bagian luarnya ini beda banget. Nah untuk di Hammerhead True Wireless ini di bagian luarnya itu ada semacam aksen lingkaran dengan logo Razer di tengahnya yang warna hijau dan ini nggak nyala-nyala. Terus dia pakai gloss finish ya, dan di sini adalah tempat dimana kita bisa mengontrol TWS-nya. Dia menggunakan metode touch control atau touch sensitivity atau apapun itu namanya. Pokoknya cuma disentuh doang, nggak pakai ditekan, bukan pakai physical button. Dan untuk fungsi dari touch controlnya standar lah ya, bisa play pause, bisa naik track, previous track, terus bisa switching dari gaming mode ke normal mode. Terus bisa angkat tutup telepon dan dia juga bisa nge-trigger voice assistant. Halo, tes 1 2 3. Suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Razer Hammerhead True Wireless yang menurut gue suaranya udah cukup lah kalau untuk cuman teleponan, video call atau open mic di in-game. Atau kalian punya pendapat sendiri tentang suara mikrofonnya Razer Hammerhead True Wireless? Monggo silakan. Nah untuk fittingnya sendiri, untuk telinga gue ini kerasa lebih nyaman dibandingin sama AirPods. Soalnya di AirPods itu kerasa lebih ngelus dan gue beberapa kali jatuh loh pakai AirPods. Tapi di Hammerhead True Wireless ini aman. Gue nyobain untuk headbang kesana kemari juga masih aman, nggak jatuh sama sekali meskipun tanpa ear tips. Dan ketika si ear tipsnya dipakai ini makin mantep lagi. Karena bagaimanapun juga ear tips nambah ketebalan berapa mili. Di samping itu bahan ear tips juga dari karet, jadi kerasa lebih ngegrip di telinga gua. Dan kalau ear tipsnya dipakai ini ngerubah juga dari segi suara yang menurut gua lebih bagus. Isolasi juga jadi lebih bagus. Dan ngomongin soal isolasi, ini memang isolasinya nggak sebaik kayak IM, tapi untuk kategori earbud True Wireless ini udah termasuk oke lah isolasinya. Kemudian untuk konektivitasnya dia udah pakai Bluetooth versi 5 dan untuk pairingnya standar lah ya, tinggal buka charging case-nya, nyalain Bluetooth, cari Razer Hammerhead True Wireless, di tap tungguin connect, ya udah kelar gitu doang. Dan asiknya lagi dia punya auto pairing, jadi ketika Bluetooth di HP kita itu nyala dan kita buka charging case si Hammerhead True Wireless ini, dalam beberapa detik dia langsung ke pairing secara otomatis. Mantap. Cuman gue menemukan ada dua isu di masalah konektivitas ini ya. Yang pertama gue ngalamin sekali-kalinya itu ada semacam noise listrik gitu, kayak zzz gitu doang sebentar, nggak sampai 1 detik. Habis itu udah langsung lenyap lagi. Dan masalah yang kedua adalah gue mengalami 2 kali nih cuy. Dia tiba-tiba disconnect sendiri terus langsung reconnect lagi. Padahal kondisi di ruangan ini nih nggak ada Bluetooth yang nyala, cuman ada di HP gue doang. Gue juga nggak tahu, mungkin nanti nextnya kalau ada firmware update bakalan di fix nih masalah kayak gini. Meskipun namanya Hammerhead, tapi dia nggak punya sertifikasi yang bisa dibawa nyelam ke laut ya. Dia cuma punya sertifikasi IPX4 yang diklaim bisa tahan cipratan ringan atau cipratan normal. Jadi kalau kalian mau bawa ini untuk olahraga ya, entah itu jogging atau sepedaan, kena keringat, gua rasa nggak akan ada masalah.
Dan menurut gue ini menarik banget ya, karena semua orang tahu bahwa manusia itu butuh olahraga, dan kayaknya Razer nggak rela ada usernya yang menduakan TWS-nya. Ada Hammerhead, satu lagi TWS Sport yang khusus untuk olahraga, punya fitur sweatproof dan segala macam. Makanya Razer sampai masukin, udahlah IPX4-nya masukin aja ke Hammerhead, jebret, biar orang beli Hammerhead satu udah bisa menemani segala kegiatan kita cuy. Mau main game, dengerin musik, olahraga pun bisa. Disikat semua sama Razer dong. Untuk baterai dari si earbudnya ini tahan sekitaran 4 jam, tapi kalau kita combine sama charging case-nya kita dapat total lifespan selama 15 jam, yang menurut gue itu udah cukup banget. Karena pakai earbud kayak gini tuh untuk gue pribadi ya, itu pakai 2 jam aja udah pegel cuy. Jadi 4 jam ya udah oke lah. Oke, sekarang mari kita bahas sound quality-nya. Untuk bassnya ini udah termasuk gede, deep-nya dapat, punch-nya dapat, dan udah tergolong bagus juga. Mid-nya kerasa ada rongga, clarity dan detailnya not bad, tapi nggak bisa gue bilang bagus banget, clear banget, detail banget. Enggak, tapi nggak bisa dibilang jelek juga ya, not bad doang sih. Untuk pronouns vokalnya juga udah cukup jelas. Dan treble-nya masih oke, di telinga gue masih aman, nggak kerasa picking. Malahan gue kadang-kadang kerasa treble-nya itu kekecilan, nggak bisa ngejar mid sama bass-nya. Jadi bisa dibilang bahwa Razer Hammerhead ini prioritasnya itu ke bass dan mid. Untuk stagingnya termasuk cukup aja, nggak sampai luas banget, tapi gue udah bisa mendapatkan experience dalam bermain game yang menurut gue udah cukup oke ya. Mau dengerin step musuh, mau dengerin tembakan oke, mau dengerin suara ledakan juga udah asik. Oke, sekarang mari kita bahas soal latensinya. Seperti yang tadi gue bilang di bagian touch control, bahwa dia ini punya dual mode, normal mode sama gaming mode. Dan ketika di normal mode, ini rasa latensi atau rasa delay-nya tuh sama aja ketika kita pakai headset Bluetooth yang lainnya juga dari merek lain yang memang nggak punya fitur ultra low latency. Latensinya atau delay-nya tuh berasa banget. Bahkan kalau kalian amatin ketika nonton video ya, itu visual sama audio tuh ada jedanya yang memang kerasa sebenarnya. Dan di experience main game pun kayak gitu, ada jedanya berasa. Tapi ketika switching ke gaming mode ini beda jauh. Sebenarnya dia ini bukan zero latency atau no delay, sebenarnya masih ada, tapi ini dikurangin secara drastis. Dan gua ngerasa bisa mendapatkan experience yang hampir menyerupai wired earbud untuk main game. Soalnya pas percikan api muncul ya, itu suaranya juga muncul di situ. Agak susah untuk nyari kelemahan, bukan nyari kelemahan, nyari delay-nya itu agak-agak susah cuy. Dan menurut gua ya gaming mode-nya ternyata berfungsi, alias ultra low latency-nya ini berfungsi. Dan menurut gua udah cukup bagus lah untuk sebuah TWS earbud. Oke, yang terakhir gue mau bahas soal aplikasinya. Aplikasinya ini bisa kalian download di iOS atau di Android ya. Dan aplikasinya gue agak sedikit kecewa sih, karena ternyata nggak banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu cuman nampilin indikator baterai dari masing-masing earbudnya. Terus ada equalizer, tapi yang bentuknya itu preset. Ada default, bass boost, sama treble boost. Sayang sekali nggak ada manual equalizer di sini. Nggak tahu sih, gue nggak menemukan ya sejauh ini. Terus dia juga ada tutorial untuk si touch controlnya, yang sebenarnya itu ada juga di manual book. Dan satu lagi paling untuk update firmware, yang menurut gue perangkat ginian tuh update firmware-nya agak jarang, nggak kayak Windows Update. Jadi, nah sayang sekali sih. Sebenarnya gue ngarepin di aplikasinya itu bisa manual equalizer, atau seenggaknya bisa nyeting-nyeting fungsi dari si touch controlnya. Misal double tap-nya by default apa, terus kita mau ganti fungsinya jadi apa, ternyata nggak ada, malah isinya tutorial. Oke, gue rasa reviewnya cukup, dan untuk harganya yang gue temuin di marketplace, ada yang jual di 1,2 jutaan, tapi ada juga yang dijual di 1,8 jutaan. Gue sebenarnya nggak tahu bedanya apa antara 1,2 dan 1,8 ya. Kalau gue ngeliat judulnya sih sama aja soalnya. Oke, kesimpulannya gue ambil harga tertingginya aja di sekitar 1,8 jutaan. Dan menurut gue 1,8 jutaan untuk beginian, kalau ngomongin worth nggak worth sih sebenarnya worth aja kalau kalian memang membutuhkan barang beginian ya. Maksudnya gini loh, untuk 1,8 Razer beneran ngebagi rata di Hammerhead True Wireless ini. Kalian dapat kelengkapan yang bagus, desainnya bagus, build quality-nya bagus, kecuali tutup charging case-nya. Terus dari si pamor Razer-nya juga bagus, kalau kalian cari gengsi juga ya. Dari suara, mikrofon, segala macam fitur juga udah lengkap. Bahkan dapat IPX4 juga seperti yang tadi udah gue jelasin. Jadi ya dibagi rata. Artinya kalau kalian beneran nyari pure sound quality untuk di harga 1,8 jutaan, itu banyak portable audio yang suaranya lebih baik daripada Razer Hammerhead True Wireless. Tapi yang pasti nggak bawa format TWS. Artinya yang 1,8 sound quality bagus itu ya versi wired. Entah itu earbud, IM, headset over ear, headset on ear, headphone over ear, dan segala macamnya.
Jadi sebenarnya udah kelihatan bahwa gua hanya bisa merekomendasikan Hammerhead True Wireless ini kepada user yang butuh mobilitas tinggi, pengen yang portable tanpa kabel, dan kalian itu sehari-hari kebanyakan aktivitas itu ke HP ya, entah itu main game, dengerin musik, nonton film, nonton YouTube dan segala macamnya semuanya di HP. Dan mungkin kalau user HP ada pertimbangan lain untuk ngambil AirPods ya. Dan mana yang terbaik bang? Gak ada, dua-duanya punya plus minus cuy. Nah di Hammerhead ini punya satu minus yang sebenarnya gua sayangkan sih, karena menurut gue itu ngasih user experience yang bagus banget. Dimana Hammerhead ini nggak punya proximity sensor yang dimiliki oleh AirPods. Jadi ketika si earbudnya dilepas itu lagunya nggak ke pause secara otomatis. Ya itu salah satu deal yang harus kalian terima kalau kalian lebih milih ini daripada AirPods. Tapi bukan berarti AirPods itu sempurna, karena AirPods dibandingin ini juga ada beberapa yang memang AirPods itu kalah sih. Gitu aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.